Ya, sebelum kita lanjutkan, saya pribadi menyampaikan doa yang terbaik. Yang doa ini diajarkan oleh sahabat Nabi, diteruskan oleh para ulama sampailah ke kita hari ini. Doanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai situ aja tuh doanya tuh yang diajarkan oleh sahabat. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita yang barusan kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Jadi segala kekurangan amal-amal yang kita lakukan di Ramadan kemarin itu harapannya disempurnakan dengan doa. Makanya kita dorong dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Cuman di kita di Indonesia ini ditambahin doanya. Doanya biasanya tambahnya minal aidin wal faizin. Diteruskan lagi artinya apa tuh minal aidin wal faizin? Orang kita bilang mohon maaf lahir dan batin. Jadi seakan-akan arti minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal nggak nyambung itu sebenarnya. Ya, jauh sekali. Karena doa minal aidin wal faizin itu adalah yang pertama sekali mengucapkan itu sahabat Nabi, mujahid-mujahid perang Badar ketika itu. Saat mereka dimenangkan Allah dalam peperangan, ketika pulang ke Madinah disambut oleh para istri-istrinya, maka sahabat ini berbisik di telinga istrinya masing-masing dengan doa ini, minal aidin wal faizin. Kami telah kembali dan kami telah kembali dari peperangan dan kami telah meraih kemenangan, begitu. Cuman memang kalau dikaitkan dengan Ramadan, korelasinya juga erat sekali. Karena kalau kita berbicara tentang konteks berperang di bulan Ramadan kemarin, kita juga berperang. Makanya kata Rasulullah, setelah perang Badar itu, raja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan selesai nih jihad kecil. Yang mati udah ratusan orang, tapi Nabi katakan jihad kecil. Sahabat bingung, lah yang besar yang mana? Ila jihadil akbar. Ternyata jihad yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, jadi Allah sayang sama kita nih, hambanya nih. Allah kasih pendidikan, madrasah, sekolah. Sekolah apa tuh? Sekolah Ramadan. Untuk apa? Agar hamba-hambanya tadi itu yang tadinya belum terlatih, yang tadinya belum cakap, harapannya kalau sudah mengikuti latihan setelah Ramadan udah cakap, udah terlatih. Contoh, tadinya sebelum Ramadan sholat masih bolong-bolong. Ngaji sebelum Ramadan sekali seminggu juga udah bagus. Begitu habis Ramadan karena dilatih sebulan, bukan hanya sholat fardiyah, tapi qiyamul lail, masya Allah. Apalagi di sini kan 23 rakaat itu mah. Emang kapan kita bisa sholat continue terus sebulan di bulan yang lain? Ada nggak? Nggak ada, kecuali di bulan Ramadan. Maka itu latihan. Allah melatih kita dengan sholat. Nah, maka hari ini, pagi ini, kalau kita pengen tahu nih kita semua ada 35 orang ini, kita ini sekarang ini yang hadir ini, kira-kira berhasil nggak kemarin tuh di Ramadan kemarin? Gampang jawabannya. Ada indikasinya, ada tandanya begitu. Tandanya apa? Ya kelihatan dari perilakunya. Jadi nggak usah muluk-muluk tuh. Ya sama lah kayak orang tadinya cuma bisa bongkar ban doang. Dia kalau bongkar mesin nggak bisa. Sekolah, kursus, intens kursus, sebulan 2 bulan. Pulang kursus, kira-kira tadinya cuma bisa buka ban doang, pulang kursus nambah nggak kira-kira? Udah bisa buka yang lain ya? Kan begitu wayanya Maya. Kursus dilatih. Jadi kalau misalnya ada orang tadinya nih tuh bengkel tuh bisa bukan ban motor, cuman belum bisa ngotak-ngatik busi dan segala macamnya. Terus dia sekolah, dikursusin setahun. Habis sekolah nerima sertifikat, malah kagak bisa masang ban.
Tadinya udah bisa, ban juga nggak bisa lagi. Ada nggak ya begitu? Kagak ada, nggak mungkin ada. Cuman kalau berkaitan dengan Ramadan ini ada kata Rasulullah. Ada. Apa buktinya? Rogima'an kun rojulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfaralah. Cilaka tuh kata Rasulullah. Rasulullah yang ngomong. Siapa? Mereka yang diberikan kesempatan beribadah di Ramadan, tapi Ramadan selesai kagak dapat ampunan tuh orang, kagak nambah ilmunya begitu. Kalau ibarat yang tadi mah, tadinya sebelum Ramadan sholat berjamaah, tadinya sebelum Ramadan ngaji dah masih sekali sehari, tadinya sebelum Ramadan masih suka sedekah, begitu rapi Ramadan sholat udahan, ngaji Al-Qur'annya disimpan di lemari, sedekah juga udah kagak lagi udah. Nah ini orang seperti ini yang kata Rasulullah, rogima'an kun rojulin. Celaka tuh. Kenapa? Di sekolahin kok nggak nambah ilmunya, gimana ceritanya? Nggak masuk akal itu begitu. Nah ini renungan kepada kita pagi hari ini. Sebab kalau masalah bergembira mah, gembiranya orang beriman itu kan cuma satu. Ketika mereka semakin dekat kepada Allah, itulah gembiranya orang beriman itu. Yang kita incar itu tuh yang tadi tuh, yang kedua itu. Khawatir kita ini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan sekolah malah nggak nambah ilmunya. Nauzubillah wal yauzubillah min zalik. Jadi setiap tahun kita puasa. Makanya kalau kita perhatikan, indikator yang paling nyata orang bertakwa itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tuh yang pertama itu dibahas oleh para ulama. Kenapa sih ini tanda orang bertakwa? Yang pertama sekali adalah orang yang mampu membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan lapang dia infak belanja hartanya, wajar. Walaupun itu top markotop, cuman wajar. Emang ada yang mau disedekahin, ada yang mau dibelanjain. Tapi orang bertakwa itu bagaimana? Biar kata dia kagak punya duit, bisa tuh sedekah, bisa berinfak, bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain. Kenapa alladzina yunfikuna fis sarra dharra? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena ternyata harta ini paling dicintai oleh hawa nafsu. Tadi kan konteksnya dari raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi tanda kita hari ini sudah berhasil di Ramadan kemarin, atau tanda kita hari ini sudah termasuk daripada orang-orang bertakwa, ciri yang paling menonjol adalah kita mampu semangat bersedekah, berinfak, semakin membara dan semakin besar. Meskipun kita lagi dalam keadaan gak punya uang, ujung-ujungnya senyum doang dia sedekah. Kayak Pak itu gak punya duit, tahu ada hadisnya, tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada wajah saudaramu juga sedekah. Ya kita nggak punya duit, nyinyir aja dah, ya senyum aja udah sedekah. Kalau yang nggak punya duit, cuman kalau yang punya duit nyinyir aja nggak nyambung, itu urusan, ya. Itu jadi seperti itu. Jadi ternyata masya Allah ini hawa nafsu. Kalau kita kembalikan lagi dan kita kaitkan lagi dengan peristiwa yang lain, coba bayangin bapak-bapak sekalian. Sahabat itu kan manusia terbaik bapak-bapak sekalian. Tapi meskipun mereka masih manusia terbaik, sahabat ini sahabat Nabi ini, mereka dalam harta ini tetap tergoda. Buktinya ketika perang Hunain, mereka berantem gara-gara harta, gara-gara ghanimah, gara-gara harta rampasan perang. Untung Nabi masih hidup. Tapi semangat cinta kepada harta itu, jangan kata kita dah, ya, sahabat juga luar biasa. Sahabat itu masya Allah, apalagi kita. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau ciri ini ada pada diri kita, saya menyampaikan selamatlah bapak-bapak sekalian, pertahankanlah itu sampai ajal menjemput kita. Tapi kalau tidak ada, kalau misalnya yang pertama ini tidak ada dalam diri kita, maka ini menjadi muhasabah bagi kita bersama. Jangan-jangan kemarinan kita emang ibaratnya orang sekolah itu tadi, cuman masuk doang, kagak pernah paham. Nah yang kedua, karena emang ini harinya tadi saya dengar
Saya juga apresiasi ya kepada Pak Sumarjo. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi amal soleh beliau dengan yang lain itu ya. Nah, jadi kita memang dalam hal ini perlu juga diperbanyak. Apa diperbanyak? Terkait dengan tugas-tugas ini mah. Tugas-tugas. Makanya kalau kita di Indonesia kan memang tradisi ini udah mendarah daging nih, ya. Bahkan kadang-kadang ya di perkantoran, pemerintahan juga mesti ngadain yang namanya halal bil halal. Apa sih substansi halal bil halal ini? Substansinya kan cuma satu, Pak. Apa itu? Apa inti daripada pertemuan kita pagi hari ini apa? Dan ini memang kultur yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kita harus ingat Bapak-bapak sekalian, halal bil halal itu bukan hanya sekedar datang. Satu, bukan hanya sekedar duduk di masjid. Dua, bukan hanya sekedar kunjung mengunjungi. Mohon maaf nih, ya. Bukan hanya sekedar mengunjungi kita ke rumah, bukan. Bukan itu intinya. Bahkan bukan hanya sekedar bersalam-salaman. Banyak orang yang saling kunjung mengunjungi justru melahirkan hati yang rusak. Datang ke rumah saudaranya, melihat di rumahnya banyak banget yang berubah, mobil berubah, motor berubah, peralatan rumah lengkap, sakit hatinya. Ayo, akhirnya kunjung mengunjung itu enggak menjadi jaminan menyatukan kaum muslimin, karena bukan itu. Bersalaman juga sama. Makanya kalau kita lihat Rasulullah dengan para sahabat di masa lalu, kenapa sih para ahli sejarah itu menobatkan tidak ada pergaulan yang terbaik di muka bumi ini semenjak bumi ini ada, semenjak manusia bisa mencatatkan sejarah. Tidak ada pergaulan yang terbaik yang dilakukan oleh manusia kecuali pergaulan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat antara Muhajirin dan Ansor. Tidak ada yang paling memukau. Kenapa? Coba bayangkan tuh, Pak. Nah, ini kan ilmunya di sini, supaya kita jangan melakukan sesuatu tapi justru nggak paham sesuatu itu. Muhajirin Ansor itu secara faktual nggak pernah ketemu sama sekali, nggak pernah ketemu. Beda suku, orang 500 km jaraknya, nggak pernah ketemu. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika baru pertama sekali ketemu, kenapa bisa luar biasa pergaulan mereka sampai kemudian terciptalah tolong menolong di antara mereka yang dalam hal itu oleh manusia pada saat itu dipandang sebagai sesuatu yang mustahil terjadi. Ya gimana nggak mustahil? Sampai bininya juga ditawarin sama saudaranya. Kan mustahil itu kalau bagi kita mah. Ya, jangan kata bini. Karena memang dia bininya dua. Kalau kita kan cuma satu. Ditawarin, nggak ada lagi. Nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi begitu ketemu, kenapa bisa saling menyayangi? Ah, itu masalahnya. Itu maksudnya yang perlu kita ketahui. Makanya seringnya bertemu, seringnya saling kunjung mengunjungi, seringnya bersalaman tidak menjamin orang Islam itu bisa saling tolong menolong. Hanya kamuflase aja. Makanya nggak usah heran hari ini, kenapa di masjid di rumah Allah sama tujuannya ke sini, sama-sama sholat, sama-sama ingin menyembah Allah. Tapi kadang-kadang kita habis sholat, rapi sholat, hati kita belum bersatu. Maka oleh karena itu adalah intinya hadirnya kita di sini mempererat ukhuwah Islamiyah kita dengan cara apa? Dengan cara mempersamakan pemikiran kita. Itu intinya. Rahasianya di situ. Kalau pemikirannya sama, meskipun beda profesinya, beda sukunya, beda kulitnya, beda strata sosialnya, bisa bersatu, Pak. Bukan hanya bersatu, tapi melebur. Karena ini tugas kita memang. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Itu tugas kita kalau orang beriman itu. Apa itu? Allah cinta kepada siapa? Hamba-hambanya yang berbaris lurus rapat seperti bangunan yang kokoh. Bangunan, jangan kata tiang, Pak, jangan kata pondasi. Kita masang keramik aja nggak sinkron, itu nggak bagus kelihatan, benar nggak? Beda 1 senti aja nggak pas, nggak bagus kelihatan. Mencong-mencong. Apalagi kalau sampai kemudian dinding-dindingnya ini terpisah.
Allah mengatakan orang beriman itu memang kalbunyanin marsus, harus seperti bangunan yang kokoh. Dan tidak akan mungkin bisa kokoh kalau pemikiran berbeda. Maka oleh karena itu, hari ini persoalan umat Islam adalah persoalan yang paling besar adalah di situ. Makanya nanti kalau nggak sama pemikirannya, fakta yang sama dipikirkan dengan cara berbeda. Contoh, narkoba. Ini narkoba ini kalau dipandang dari sudut pandang yang berbeda, dari pemikiran yang berbeda, akan menghasilkan sikap yang berbeda-beda. Iya, bagi gerbong narkoba itu ya, wah. Tapi bagi kita kan haram. Sama dengan tadi Pak, konteks tadi. Kalau kita kaitkan dengan harta. Orang kalau bersedekah, kalau sudut pandangnya kapitalis, sudut pandangnya ekonomi, bersedekah itu ya orang bodoh namanya. Kok masa udah dapat kok dikasih, gimana ceritanya? Kalau sudut pandang ekonomi kapitalis. Kalau ekonomi Islam mah enggak. Jadi sama perbuatannya tapi hasil pemikirannya beda. Kenapa beda? Karena pemikirannya berbeda. Ini majelis duduk di sini 1 jam 2 jam. Enggak sama. Ada yang bilang ini mah buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu. Maka oleh karena itu di dalam Islam rumusan tentang menyatukan kaum musliman itu adalah rumusan yang paling dasar dan pondasi adalah menyatukan pemikirannya. Lewat mana? Lewat majelis ilmu. Makanya disitulah urgensinya menuntut ilmu. Kalau ilmunya nggak ada ya segitu. Makanya kalau sekarang ini di mana yang paling banyak bersatu umat Islam? Ya cuman di masjid doang. Kenapa? Karena memang ilmu agamanya tentang masalah mengatur masjid doang. Udah keluar nggak ada lagi bersatu. Mana ada lagi? Sampai di pintu doang persatuannya. Sufufakum kata imam, luruskan saf. Begitu ya. Luruskan saf. Lurus di sini. Tapi pas di pintu masjid udah. Nah, padahal itu tidak dikenal konteks persatuan yang model seperti itu tidak dikenal dalam Islam. Dan inilah sekaligus yang menjadikan kita lemah hari ini. Maka memang momentum halal bihalal seperti ini adalah yang perlu kita pikirkan bersama adalah momentum menyatukan persamaan pemikiran. Itu kuncinya. Jadi bukan hanya bersalam-salaman, kunjung mengunjungi. Makanya saya bapak-bapak nggak ada yang kunjungin saya, nggak apa-apa saya mah. Karena bukan di situ. Bapak-bapak nggak ada yang nyalim saya, nggak apa-apa juga. Saya juga nggak nyalim bapak-bapak, nggak apa-apa juga. Yang penting pemikiran kita sama. Tuh buktinya kita sama nih pagi hari ini, iya kan? Tuh, enak. Tapi kalau pemikiran nggak sama, jangankan satu jamaah, seayah, seibu bisa berantem, benar nggak? Berantem Pak. Keluar dari rahim yang sama bisa berantem, nggak pernah akur. Kenapa? Beda pemikirannya. Yang satu mikirinnya, yang satu yang lain lagi beda lagi, ya nggak pernah sama, nggak pernah akur. Nah, jadi pondasinya itu dalam hal bersaudara ini diajarkan dalam Islam adalah pondasi yang utama adalah mempersamakan pemikiran. Kalau ini kita berhasil, maka kita akan mencapai keberhasilan apa yang dicapai oleh Rasulullah SAW. Muhajirin Ansor. Makanya kalau kita lihat coba sahabat Nabi itu macam-macam Pak. Ada yang dari Persia, siapa dia? Salman Al-Farisi. Ada yang dari Afrika, Bilal bin Rabah. Ada dari Romawi. Dari Romawi itu yang paling terkenal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tuh, beda-beda Pak. Bukan cuma antara beda kecamatan itu sahabat Nabi, beda negara. Makanya perlu kita tanya kenapa Nabi itu berhasil menyatukan mereka. Suhaib bin Ar-Rumi itu Masya Allah, itu turun ayat Pak gara-gara perbuatan dia. Wa man yashtari nafsahu butigha'a mardatillah. Surah Al-Baqarah tuh ayat 200 berapa lupa saya. Tapi turun ayat gara-gara perilaku dia. Kenapa? Karena ketika hijrah Rasulullah dengan para sahabat udah jalan semua. Satu-satunya tokoh yang tinggal di Mekah cuma dia. Kenapa? Karena dia orang kaya. Dia orang pendatang ke Mekah, tapi dia berdagang, akhirnya kaya. Suhaib bin Ar-Rumi. Setelah kaya, punya aset di Mekah banyak. Tersiarlah berita hijrah, pindah. Wah, kata orang Quraisy, Abu Jahal Ces, ini kalau Suhaib bin Rumi
ikut hijrah juga, dibawa juga hartanya dari Mekah. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ente kan udah dikasih dagang di sini, udah dikasih kesempatan bekerja di sini, udah berhasil, ente mau bawa gitu kabur? Nggak bisa, dihalang-halangin tuh Suhaib bin Ar-Rumi. Di rumahnya dikelilingi sama pasukan Abu Jahal. Karena malam itu Suhaib bin Ar-Rumi emang pengen hijrah, mengikuti Rasulullah dan yang lainnya yang udah duluan. Tapi dihalang-halangin tuh, di luar dikelilingi. Kapan dia keluar rumah, dia lihat tuh banyak tuh anak-anak muda di situ. Kalau dia nekat, ya habis. Akhirnya dia keluar, jam segini masih ada, keluar lagi masih ada lagi. Sampai kemudian dia ngakalin tuh. Dia ngakalin apa tuh? Dia sering, kalau dulu kan kamar mandi masih di luar. Dia ngakalin ke kamar mandi sering. Jadi dugaan pasukannya anak buahnya Abu Jahal ini, karena sering dia bolak-balik ke kamar mandi, dugaan mereka apa? Waduh, moncor nih, mencret, bagus dia tuh, kualat sama Tuhan Latta sama Uzza. Lagian sih begitu. Ketika orang-orang ini tahu kalau Suhaib bin Ar-Rumi itu dikira sakit, mencret, ya udah dah, biarin aja, paling juga ntar mati. Tidur mereka. Saat tidur itu udah dia keluar. Kesempatan ada kabur. Dia lari dan gak membawa apa-apa. Tapi kemudian qadarullah bangun juga itu orang. Ketika bangun sadar nggak ada lagi Suhaib bin Ar-Rumi di dalam, dikejar Pak. Begitu ketemu, udah habis. Kamu kenapa lari? Kenapa kabur? Oh segala macam itu. Kamu mau bawa harta kamu dan segala macam-macam. Apa kata Suhaib bin Ar-Rumi? Kalau seandainya kalian menginginkan harta saya, tapi kalian mengizinkan saya hidup ikut dengan Rasulullah, nggak apa-apa, saya serahkan semua harta saya. Begitu katanya. Loh ini yang kami inginkan. Begitu dikasih hartanya semua, dia benar, dibolehin tuh pergi. Coba bayangin. Maka turunlah ayat. Begitu nyampe dia di Madinah, ketemu dengan Nabi, Nabi bertanya kepada Suhaib bin Ar-Rumi, emang apa yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasulullah? Kok kenapa turun ayat? Yang ayat itu ditujukan kepada namamu. Oh iya Rasulullah, semua hartaku sudah saya tinggalkan di Mekah. Demi apa? Demi saya ikut bersamamu ya Rasulullah. Itu surah Al-Baqarah. Tinggal semua. Kenapa? Karena ikut dengan Nabi. Kita pun bisa ikut dengan Nabi, ya bukan dengan fisiknya. Tapi berapa banyak umatnya sekarang ini boro-boro ngikutin ajaran Rasulullah, malah menjauhi dari ajaran Rasulullah. Nah itu sama aja dengan dia nggak mau mengikuti Rasulullah. Andaikan fisik Nabi ada, kalau dia cinta kepada harta, mendingan dia memeluk harta, walaupun dia nggak bersama Rasulullah. Sahabat kebalikannya, mendingan bersama Rasulullah meskipun dia tidak memeluk harta. Pola pemikiran inilah yang kemudian yang dijadikan Rasulullah sebagai pijakan mempersatukan Muhajirin dan Ansor. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, tadi apa yang disampaikan Ustaz Sadli itu kan mengena banget. Ya, kalau kita hadir pagi hari ini bukan karena Allah, maka dipastikan kehadiran kita di sini cuman ini al-awwalu wal akhiru. Ini yang pertama dan ini yang terakhir. Tapi kalau pagi hari ini kita hadir karena Allah, cinta kepada ilmu, memang karena tahu pentingnya ilmu, maka walaupun masjid ini roboh, tinggal puing-puing, kita tetap hadir di sini. Kenapa? Karena kita hadir di sini karena Allah. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Kenal dengan orang karena Allah, membantu orang karena Allah. Membantu orang kalau bukan karena Allah, pegel, capek, sakit hati. Kita berbuat nih, udah banyak kita berbuat, tapi bukan karena Allah, akan menjadi kecewa. Karena begitu Allah mendidik hambanya memang. Kapan kita mengkaitkan amal kita bukan karena dia, oh awas, hati-hati. Contoh, kita bantu adik kita misalnya. Tapi kita bantu adik kita, biarin dan ntar nih, misalnya ada ponakan yang mau calon polisi atau calon tentara, kita bela-belain tuh, habis uang kita. Tapi dalam hati kita, supaya ntar kalau ponakan kita jadi nih, bisa jadi backing, ya, bisa jadi backing. Itu biasanya banyak kecewa. Ponakan jadi, dia dilupain. Akhirnya menggerutu, sakit di sini. Tapi kalau dia bantu dari awal emang karena Allah, nggak ada urusan. Mau itu ponakan si pupu ingat apa kagak, ya nggak ada urusan. Jadi pentingnya tadi pijakannya itu adalah kita bertemu, berpisah karena
Allah. Itulah yang disampaikan Nabi, ma yaltaqiyani ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu qabla ayyafarraqa. Tidak ada dua orang Islam yang beriman bertemu bersalaman karena Allah sebelum mereka berpisah gugur dosa-dosanya. Salaman yang seperti itu yang kita incar, bukan hanya sekedar salaman. Salaman mah bisa tiap hari ya. Tapi salamnya salam kosong, mestinya salam tempel. Bukan amplop maksudnya, tapi ada isinya. Salamannya itu ada hikmahnya. Tahu apa filosofi bersalaman itu apa. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua intinya adalah bagaimana merajut, karena memang manusia ini kan makhluk sosial. Gak bisa Pak kita sendiri-sendiri Pak. Ini acara ini bisa kita adain ini kan, bukan karena satu orang gak bisa. Apa ngaling ngumpulin sebanyak ini nih? Gak bisa. Harus ada yang berperan Pak. Harus ada peran kita. Paling minim mengangkat aqua gelas minimal. Tapi yang jelas jangan jadi penonton. Harus ada peran kita. Karena memang itu perintah Allah kepada kita. Karena kita semua manusia ini Allah ciptakan kan punya tugas Pak. Tugasnya apa? Khalifatu fil ard, tuh dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh maksudnya apa tuh khalifah? Pengganti Allah untuk mengelola bumi. Emang bisa kita dewekan mengelola bumi? Nggak bisa. Maksudnya harus ada peran masing-masing. Yang hari ini Allah takdirkan dia sebagai orang kaya, manfaatkan itu. Yang Allah takdirkan dia punya ilmu, manfaatkan itu. Yang Allah takdirkan dia punya tenaga, manfaatkan itu. Yang Allah takdirkan dia punya posisi, manfaatkan itu. Jangan sampai nanti dihisap kita nggak bisa jawab. Karena semua kita ini adalah tujuannya bagaimana kita berjuang untuk Islam. Jadi nggak ada untuk pribadi dan keluarga. Nah itulah bedanya kita dengan para sahabat tadi. Makanya para sahabat tadi totalitas. Dalam hal apa aja? Dalam sholat kita tahulah ada yang satu malam sekali khotam itu Al-Quran. Sholat totalitas. Ya kan? Dalam bersedekah, Masya Allah, Utsman bin Affan sampai ini hari masih ada jejaknya. Totalitas. Untuk apa? Bukan untuk pribadi sekali lagi, tapi untuk Islam. Kenapa untuk Islam? Kan kita yang capek. Karena kita di dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Sementara doang kita di sini, transit doang. Seperti di bawah pohon. Jadi alangkah kita ruginya kemudian kalau kita hari ini cuman transit doang, tapi kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi momentum kita diberikan Allah kesempatan untuk menambah ilmu, ya, karena memang hanya ilmu yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita punya keterikatan dan keterikatan kepada Allah agar semua apa yang kita lakukan lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua ini mudah-mudahan istiqomah, dan doanya bukan hanya sekali ini aja. Ya, bukan hanya sekali ini aja, tapi insya Allah mudah-mudahan di setiap kesempatan, di setiap ahad. Di sini kita ada majelis, juga majelis tahsin sepekan 2 kali, majelis 2 seminggu sekali. Semoga bapak-bapak semua dimudahkan Allah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid At-Taqwa. Bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT. Karena saya lihat di depan itu ada ditutupin, mungkin itu maksudnya untuk makan siang kali ya. Nah, ini baru jam 9:30 nih. Berarti ceramah 1 jam setengah lagi. Mudah-mudahan bapak-bapak ikhlas nih. Udah pada kaget nih, waduh kalau 1 jam setengah lagi udah dah pada hilang satu-satu. Iya. Nah, mudah-mudahan. Tapi ikhlas ya, 1 jam lagi ya. Udah nggak ada jawabannya kalau tanya 1 jam lagi, masih siap nggak? Ya, mudah-mudahan kita semua tetap walaupun sedikit tapi dakwah. Itu yang paling penting sebenarnya. Mudah-mudahan kita hari ini adalah tergolong di antara hamba-hamba Allah yang berhasil dalam meraih pendidikan Ramadan kemarin sebagaimana yang Allah maksudkan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Cirinya tadi yang pertama adalah kita mampu hari ini tetap berinfak dalam keadaan lapang dan susah. Yang kedua, wal qazimina wal ghaiz. Ciri yang kedua, kalau kita berhasil di Ramadan kemarin,
Sifat yang menempel yang kedua apa? Wal qaziminal ghaiz. Apa itu? Mampu menahan amarah. Tapi menahan amarah itu kita sebenarnya kuasa melampiaskan, tapi kita tahan. Kayak komandan kebawahan lah. Nah, komandan kebawahan itu kan sebenarnya secara zohirnya nggak ada yang menghalangi dia, mau dibentak, mau diapa, tapi dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena dia sudah terlatih di bulan Ramadan kemarin, maka dia menahan amarah. Wal qaziminal ghaiz. Ulama menjelaskan wal qazim ini seperti air yang dibungkus di sebuah plastik, lalu ujungnya itu diikat, maka tidak ada air yang menetes sedikit. Wal qaziminal ghaiz. Jadi kalau hari ini kita mau melihat nih, saya kira-kira ada nggak bekas-bekas Ramadan kemarin? Bapak bisa lihat nanti. Kita bisa mengontrol emosi apa tidak. Kalau kita mampu mengontrol emosi, artinya orang bertakwa itu bukan nggak punya marah. Jangan dipahami seperti itu. Punya marah, tapi orang bertakwa itu marahnya hanya pada waktunya. Bukan dikit-dikit marah kan? Nah, kalau selama ini kita dikit-dikit marah, setelah Ramadan karena udah dilatih tadi, udah terlatih, maka sekarang jadi terkontrol, mampu mengkondisikan kapan dia marah, marah karena apa, gitu ya? Bukan gara-gara sambal kurang pedas marah. Ah, itu bukan orang bertakwa. Ya kan ada orang begitu ya? Nah, karena dia memang jumawa, padahal cuma kesenggol dikit doang motornya, marah langsung. Mencok-mencok di jalanan, banyak kita lihat video-videonya tuh. Ujung-ujungnya baku hantam, berantem, bahkan saling bunuh-membunuh gara-gara persoalan sepele. Yang ketiga, kalau hari ini kita berhasil, orang-orang yang menjalani Ramadan itu, sifat yang menempel yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas. Mampu menghapus. Saya nggak mau menggunakan memaafkan. Kalau memaafkan nanti nggak dipahami. Mampu menghapus kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Ada orang nih pernah nyakitin kita, pernah zolim kepada kita, apalagi pernah mengambil hak kita, pernah mempermalukan kita, pernah menipu kita, pernah meremehkan kita, pernah mencaci kita. Hari ini di bulan Syawal ini, kalau kita berhasil di bulan Ramadan kemarin, maka orang tadi itu kita mampu memaafkan, bermakna menghapuskan segala kesalahan. Jadi ulama menjelaskan, ada jejak-jejak langkah kaki di gurun pasir, ditiup angin, habis semua, nggak kelihatan lagi. Itulah wal afina 'anil nas. Yang keempat kata Allah, kalau engkau berhasil dalam pendidikan Ramadan itu, apa sifat yang menempel pada dirimu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka sifat ihsan ada pada diri kita. Apa sifat ihsan itu? Kalau yang tadi hanya memaafkan doang, kalau yang ini lebih hebat lagi. Kenapa? Karena dia bukan hanya memaafkan orang itu, tapi orang yang pernah menyakiti dia di lain waktu butuh pertolongannya, masih bisa dia bantu. Masya Allah. Udah sering nyakitin dia tuh, oh udah fitnah dia segala macam tuh. Tadi kan memaafkan, menghapuskan. Yang muhsin ini, yang keempat ini, bagaimana? Dia malah bantu lagi. Orang kecebur ke sumur, ditarik sama dia. Setelah ditarik, begitu itu orang naik ke atas, diludahin muka kita. Begitu ibaratnya. Tapi dalam waktu yang lain, berjalan beberapa meter, dia dapat musibah, jatuh misalnya. Orang yang diludahin tadi masih bisa nolong itu orang. Itu namanya ihsan. Ini luar biasa kali. Ini puncaknya. Yang kelima, yang terakhir, kata Allah, kalau kita orang-orang yang berhasil di Ramadan kemarin, maka sifat berikutnya yang ada pada diri kita apa? Wa idza fa'alu fahisatan zalamu anfusahum zakarullah. Siapa itu orang bertakwa? Orang bertakwa itu ternyata bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Orang bertakwa itu juga bersalah, juga kadang-kadang tergelincir. Tapi follow up-nya seperti apa? Zakarullah. Dia langsung minta ampun kepada Allah. Kapan dia tergelincir? Kapan dia melakukan dosa? Oh enggak, dosa enggak dipentengin, enggak dirawat, tapi langsung dibuang, langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Kalau kepada manusia juga sama. Kalau dia berbuat salah, dia merasa salah, dia langsung mendatangi orang, minta maaf kepada orang tersebut. Jadi walladzina idza fa'alu fahisatan zalamu anfusahum zakarullah. Jadi 5 ini pasti nih, karena ini dari Al-Quran. Kalau 5-5-nya ada pada diri kita, Pak, Masya Allah, wah luar biasa. Tapi kalau cuma ada 3, ya Alhamdulillah dah dapat 3 ya. 2 lagi dicari nih bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya.
Kalau cuma ada satu gimana Pak Ustaz? Ya masih alhamdulillah. Berarti masih ada bekasnya, masih ada tandanya kalau kita barusan sekolah begitu. Terus kalau memang nggak ada sama sekali Pak Ustaz, berarti yang tadi, roghima anfun rajulin, cilakalah orang yang diberikan pendidikan Ramadan tapi tidak merubah apa-apa dari dirinya. Ulat sekalipun yang menjijikkan ketika dia melakukan proses puasa, maka puasa itu merubah dirinya. Yang tadinya menjijikkan menjadi sesuatu yang begitu indah berupa kupu-kupu. Apalagi manusia yang berakal, yang diberikan Allah akal sebagai nikmat terbesar. Kalau diberikan pendidikan Ramadan juga enggak merubah dirinya, enggak merubah pribadinya, maka pantas Rasulullah mengatakan roghima anfun rajulin, cilakalah itu orang karena dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa berubah sesuatu apapun kecuali seperti biasa-biasa saja. Layaknya ular. Ular juga berpuasa. Sebelum berpuasa bersisik. Sebelum berpuasa jalannya di tanah merayap. Begitu berpuasa sama juga. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan majelis 2, majelis tahsin adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara orang-orang yang berhasil, yaitu la'allakum tattaqun, dan insyaallah terlihat karena dengan kita adanya di sini bisa bersilaturahim, bisa saling memaafkan. Mudah-mudahan ini ciri-ciri yang sesungguhnya, bukan kamuflase. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba Allah yang beruntung, yaitu mereka-mereka yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bersama, terutama bagi pribadi kami. Ke depan kita insyaallah tetap mudah-mudahan menjalani kehidupan ini senantiasa dengan semangat Ramadan, semangat Idul Fitri, semangat bulan Syawal, kita menyongsong senantiasa ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.